Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kami datang ke tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau dengar pesan-Mu Tuhan lewat firman yang hamba-Mu sampaikan. Apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan itu akan menjadi rema. Rema itu akan menjadi kekuatan kami. Firman itu akan memerdekakan kami, mengubahkan kami. Bahkan firman ini akan menuntun kami dalam pertandingan hidup kami sampai akhir, sehingga kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa berbagi firman di tempat ini. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara, kita ini harus teguh di dalam Tuhan. Kita harus semakin kuat ya. Karena ada banyak penawaran di luar sana yang membuat kita ini kadang-kadang hidup ini tidak taat saudara ya. Hanya karena masalah kita pilih tidak taat, karena kita disakiti kita pilih marah dan sebagainya. Tapi hari ini judul khotbah saya, ketaatan itu akan mendatangkan pemulihan. Di mana pemulihan yang Tuhan kerjakan itu nggak akan pernah main-main saudara ya. Orang yang dicari hari ini bukan orang yang hebat. Tuhan tidak pernah cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari di akhir zaman adalah orang yang taat. Apa artinya kita hebat, kaya, sukses, tapi dalam kehidupan kita tidak pernah hidup dalam ketaatan. Kita cuma taat dengan kedagingan, kita cuma taat dengan apa yang kita mau. Nah, hari ini kita buka terlebih dahulu ayatnya ya. Kita jangan pernah takut menghadapi kehidupan yang makin sulit. Ada banyak orang yang hari-hari ini berkata, Bu, saya takut, saya depresi, sampai saya setiap hari minum obat tidur. Menghadapi kenyataan hidup yang sulit hari-hari ini. Kalau kita sadar, Tuhan di pihak saudara adalah Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat. Berarti kejadian hidup kita akan dahsyat enggak? Kalau Tuhan yang ajaib ada di pihak saudara dan saya, berarti kejadian hidup kita juga pasti ajaib. Tapi berapa banyak saudara mulai hari ini putus asa. Kita merasa bahwa Tuhan mana ya kok enggak tolong-tolong. Tapi senyatanya percayalah, sekalipun dia menunda waktunya, dia belum segera menolong saudara dan saya, bukan berarti hidup kita akan hancur. Tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kita baca terlebih dahulu di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a ya. Kita baca sama-sama. Lakukanlah kewajibanmu dengan apa saudara? Setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup apa saudara? Menurut jalan yang ditunjukkannya, dan apalagi tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya apa saudara? Engkau beruntung dalam apa? Segala, bukan satu bagian kita beruntung, oh ini untung ini enggak. Tapi firman Tuhan berkata setiap ketaatan itu akan mendatangkan segala yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju. 4a. Dan supaya apa saudara? Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Kita lihat bagaimana ketaatan itu seperti apa. Kita buka PowerPoint-nya yang tadi. Nah,
ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Tuhan tuh lagi cari orang yang taat saudara, bukan hebat. Di tengah masalah ketika saudara taat, maka perjalanan hidup kita pasti berhasil. Gak mungkin kita buntung bahkan dalam segala sesuatu. Tapi seringkali kita tidak pernah setia melakukan kewajiban kita. Yang pertama, setia melakukan kewajiban kita. Sudahkah kita kalau lagi masa resesi ya, kalau masa semuanya baik-baik, saudara mungkin gampang bersyukur, gampang bersukacita, disuruh doa gampang. Semangat uang banyak, semangat semuanya baik-baik. Tapi coba kalau saudara hari ini ngalami keadaan sudah bangkrut, usaha sepi, rumah disita, doa tidak terjadi-jadi. Hasilnya bukan tambah baik, tambah parah. Yang jadi pertanyaannya, kita tetap setia enggak melakukan kewajiban kita? Kita sering kali uring-uringan. Kita marah sama Tuhan, kita sudah ancam Tuhan enggak mau berdoa, enggak mau datang ke tempatnya, ibadahnya di tempat ini sudah percuma, berdoa hasilnya nol. Jujur banyak anak Tuhan itu salah di dalam hal ini. Kita datang sama Tuhan banyak menuntut hasil. Kita bukan datang kepada Tuhan karena kita ini memang mengasihi Dia. Sehingga apapun jawabannya mau ditolong tidak ditolong, satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita setia melakukan kewajiban kita. Lepas dari hasil, apa bedanya kalau saudara datang sama Tuhan cuman butuh mujizat, butuh kesembuhan, butuh berkat. Apa bedanya Tuhan sama Gunung Kawi? Bedanya Tuhan sama patung-patung, sama paranormal yang bisa memberi hasil. Setiap kali saudara datang, saudara diberi mantra, hasilnya bisa berhasil. Tapi percayalah, semua pemberian iblis itu hanya sesaat, tapi bayar harga susah payah terus mengikuti sampai anak cucu. Tidak ada yang namanya ikut iblis nikmati hasil gratis, tidak ada saudara. Tapi kalau ikut Tuhan hari ini, sekalipun saudara tidak pernah menuntut mana Tuhan hakku, mana janjiku, tapi waktu kita setia aja melakukan kewajiban kita, ngerti tidak ngerti Tuhan, terima kasih, aku bersukacita bukan karena keadaanku baik-baik, aku bersukacita karena aku punya Tuhan yang selalu baik di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ini yang perlu kita bangun ya. Jadi hari ini doa bersyukur bersukacita itu harus saudara lakukan. Apapun jawabannya, sekalipun dia tidak jawab doa saudara, dia tetap Tuhan yang baik. Waktu hidup saya ngalami badai yang besar, hidup saya benar-benar di ujung tanduk. Yang namanya proses penderitaan itu benar-benar secara akal saya sudah tidak kuat. Tapi waktu saya mulai merubah mindset, saya berkata sama Tuhan, Tuhan apapun terjadi itu tetap baik. Jujur Allah turut bekerja di dalam keadaan hidup saya di masa yang tersulit hari ini mendatangkan kebaikan. Siapa yang bilang hidup ikut Kristus itu rugi? 14 tahun saya ada di dalam proses yang tidak mudah. Tapi hari ini saya melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi digenapi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ternyata Ibu Eli diproses dengan waktu 14 tahun adalah sekolah kehidupan, sekolah Alkitab saya. Saya enggak pernah sekolah Alkitab, tapi saya sekolah kehidupan. Saya enggak pernah belajar Alkitab. Kalau hari ini saya bisa khotbah, saya bisa jadi berkat, banyak orang dipulihkan lewat apa yang saya khotbahkan di YouTube. Itu semata-mata karena apa yang saya lakukan tetap setia melakukan kewajiban saya.
Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, buka PowerPoint-nya, belum selesai. Bagaimana ketaatan yang kedua? Yaitu setia tadi, hidup di jalannya. Kita nggak bisa ikut Kristus, bilang gini, Tuhan aku mau ikut Kristus. Tapi ya Tuhan, jalannya jangan jalan salib, jalan tol aja. Enak, terus nggak bisa saudara. Setiap kali kita tahu bahwa ketika kita mau setia kepada Tuhan, taat, Tuhan bilang gini, ingat ya, ikut Kristus itu jalannya pikul salib, sangkal diri, jalannya sesak 3S. Nggak enak ya. Kalau jalan iblis enak ya, pikulnya pikul dosa. Oh enak, pikul dosa ya. Saya konseling ibu-ibu, Bu, saya terpaksa jadi pelakor. Karena suami saya sudah tidak ingat lagi sama saya dan ketiga anak saya. Terus hidup ini butuh jen, Bu. Butuh uang. Lah kalau saya tidak jadi pelakor, Bu, gimana kelanjutan hidup saya dan ketiga anak saya? Wow. Saya cuma bilang gini, Ibu terlalu minim memandang Tuhan yang besar. Ibu terlalu pesimis memandang Tuhan yang besar. Ibu berani ambil jalan dosa, ibu ndak berani pikul salibnya. Kalaupun suami muda ingat dengan engkau dan 3 anakmu, ada Tuhan yang selalu ingat, tidak sekali-kali meninggalkan ibu dan 3 anak. Kenapa kita tidak membuktikan kebesarannya? Dan saya bilang, ibu cepat berbalik. Semakin ibu pilih jalan dosa tanpa sangkal diri, tanpa melewati jalan yang sesak, yaitu penderitaan, ditinggal suami, tidak diingat suami, ibu tidak berani bayar harga, ibu akan mengalami masalah yang besar. Karena banyak hari-hari ini ya, waktu barusan saya juga ngadain retreat, ternyata ada beberapa orang yang pelakor ikut retreat saya, saudara. Dia bilang gini, saya mau berubah karena saya dengar firmannya Ibu Eli, saya mau bertobat, saya tidak berani lagi. Singkat cerita, saya pernah bertanya, Bu, apa yang membuat dasar Ibu kembali kepada Tuhan? Ternyata Bu, jadi pelakor itu memang manise di depan, Bu. Ya, semuanya terlihat manise, tapi itu cuman pencitraan. Hah? Benar Bu, tidak ada yang namanya orang berjalan dengan dosa itu manise dalam jangka waktu lama. Saya benar-benar hancur pada waktu jadi pelakor. Orang mungkin bisa lihat saya hidup mewah, hidup enak. Bu, ternyata semua ini cuman sesaat. Kalau boleh ditarik mundur, saya nggak mau jadi pelakor, Bu. Saya nggak mau jadi wanita simpanan. Kenapa? Karena yang bayar harga hari-hari ini bukan hanya saya, tapi anak-anak saya. Saya kena kanker dan setelah saya kena kanker, bagaimana saya ditinggal begitu saja. Dan anak-anak saya hari ini bisa menikah, tapi menikah hanya sesaat, ditinggal juga, selingkuh sama suaminya, ditinggal begitu aja. Saudara lihat ya, iblis tidak pernah memberi gratis. Tapi kalau firman Tuhan berkata taat, itu karena aku akan membuat perjalanan hidupmu dalam segala yang kau lakukan berhasil beruntung. Makanya orang taat sekalipun ikut Kristus, sudahlah memang tidak enak ikut Kristus. Sangkal diri, sesak, masih berjalan majunya bukan senang-senang tapi cucuran air mata. Tapi janji Tuhan pulangnya nanti akan bersorak-sorai. Amin. Lah daripada manise sesaat tapi pahite selamanya, lebih baik pahite sesaat tapi manise selamanya. Amin. Itu yang kita mau kejar hari-hari ini. Yuk yang ketiga, setia melakukan perintah dan peraturannya Tuhan. Jujur, setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan lewat jalan yang sempit, sesak, susah ya, mungkin SSS itu ndak enak, sempit, sesak, susah ya. Kita semua nggak kepingin jalan sempit, sesak, susah. Aduh Tuhan, kalau bisa ya jalannya lebar, jangan susah toh. Tapi tujuan Tuhan apa?
Supaya lewat proses kehidupan kita itu setia menjadi pelaku firman, setia menjadi saksinya Kristus. Lewat kehidupanmu orang akan lihat Kristus. Yang ketiga, setia menjadi apa? Terang dan garam dunia. Ketaatan kita hari-hari ini harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau lakukan. Memang enggak enak. Orang bilang gini loh, Bu, lah susah ya, ikut dunia kok enak ya Bu, ikut agama lain enggak sesusah ini. Saya bilang, ya memang apa yang kita tahu hidup di dunia ini adalah menggenapi kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak saudara. Lah kalau saudara masih hidup hari ini bukan berarti Tuhan itu kasih waktu untuk melakukan apa yang saudara mau seenaknya sendiri. Enggak. Tuhan tetap berkata, aku mau hidupmu mulai hari ini jadi pelaku-pelaku firman. Jadi saksi Kristus. Sekalipun masalah tambah besar, saya mulai ketika saya hancur, hidup rumah tangga saya hancur. Justru saya jadi saksi Kristus. Dulu saya seorang ibu sosialita, hari ini jadi hamba Tuhan. Dulu kerjanya di mall ke mall, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dulu saya kalau ditemui gampang, di mana? Di mall. Oh sering saya, karena pengangguran banyak acara, enggak punya kerjaan. Tiap hari di mall ngopi gosip orang, rajanya gosip sampai orang bilang gini, pokoknya kalau tanya info apa aja ini informernya Bu RT. Seluruh gosipnya orang pasti dia punya semua. Ya tiap hari kerjanya cuman shopping, gosip. Ini cuman kerjaannya iblis. Itu dulu saya. Tapi hari ini kalau nemui saya pasti susah di mall-mall ya. Di mana? Di gereja, di persekutuan doa, hidup jadi berkat. Nah itu lebih keren saudara ya. Apa artinya Tuhan bilang gini, dulu kamu dicinta mati suamimu tapi kamu enggak cintaku. Sekarang cinta suamimu hilang, ganti sekarang kamu cintaku. Jelas kalau orang hidup hari ini enggak ngerti pikiran Kristus, tujuannya hidup di dunia, marah sama Tuhan. Siapa yang mau tuh Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Aku juga bukan orang yang jahat-jahat loh Tuhan. Saya enggak pernah ambil suami orang, tapi kenapa suami saya hilang diambil orang loh? Jujur. Kalau ini cuman jadi perbandingan antara hasil, saya marah sama Tuhan. Tapi bersyukur lewat semua ini saya enggak pernah menyesal dengan proses yang begitu lama. Ternyata itu sekolah kehidupan saya. Misalnya kalau saya enggak ada masalah, mau enggak? Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Eli sekolah Alkitab 14 tahun. Oh saya bilang, sorry Tuhan enggak mau. Jujur, kalau saya disuruh sekolah Alkitab 14 tahun sama Tuhan untuk jadi saksinya, saya enggak akan mau. Tapi waktu saya dipanggil Tuhan tanpa saya sadari, 14 tahun itu sekolah kehidupan saya bersama Tuhan. Itu sebabnya orang tanya, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya orang tanya, Bu, kamu menyesal gak dengan proses 14 tahun gak? Saudara lihat hasilnya ya, buka berikutnya. Bagaimana ketaatan itu mendatangkan pemulihan. Apa yang saya nikmati hari ini adalah beruntung dalam segala hal yang saya lakukan. Beruntung dalam segala tujuan, rencana saudara dan saya akan digenapi. Dan yang ketiga, menikmati janji Tuhan. Hari ini gak ada yang namanya orang taat itu buntung, gak ada saudara. Setiap ketaatan saudara pasti ditutup dengan keberuntungan yang gak main-main. Saya mau saksi dikit ya, jujur waktu saya ini dipanggil Tuhan, sebenarnya saya bukan, waktu itu saya sudah saya buka persekutuan doa 2 tahun, baru saya diproses Tuhan. Jadi waktu zona nyaman, teman saya sudah bilang gini, memang kamu kurang kerjaan, hidupmu lo nyaman, ngapain buka persekutuan doa, kurang kerjaan kamu. Tapi saya pikir saya punya teman ibu-ibu sosialita yang banyak, ya saya pikir ya sudahlah Tuhan, supaya mereka ya dengar firman, saya aja yang panggil hamba Tuhan, saya yang bayari hamba Tuhan, saya sediakan rumah ya, saya bayar semuanya, yang penting banyak ibu-ibu ini juga dengar firman. Dan ketika itu saya nggak pernah mimpi
saya cuman pikir saya ini cuman mau ngumpulin 15 orang, 10 orang di rumah saya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena saya sering panggil pendeta yang baik-baik ya. Jujur, masa saya panggil pendeta baik-baik, pendengarnya saya sendiri, kan ya aneh antara saya sama pendeta. Ya jelas saya panggil, bayarnya ya sama. Ya, ternyata dengan berjalannya waktu di situ makin lama makin banyak, karena saya panggil pendeta yang bagus-bagus dari mulut ke mulut, datang semua ke rumah saya. Waktu itu saya ingat 50 orang saya diproses sama Tuhan. Tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada yang namanya hubungan kami dulu seperti Romeo and Juliet. Kalau orang tanya, Bu Eli kenapa suami bisa selingkuh? Apakah Bu Eli hubungannya buruk? Enggak, saya selalu seperti Romeo and Juliet. Saya cinta suami saya cinta. Tapi dengan berjalannya waktu 50 orang ada di rumah saya, di situ suami saya berselingkuh. Dan jujur saya punya waktu itu seorang teman yang waktu kita sama zona nyaman. Ya, dia zona nyaman, saya zona nyaman. Suami dia sudah terima orang Kristen. Dan ketika itu benar-benar ada seorang ibu sama pasangan suami, dia itu cerita, Bu, kamu pagi, saya malam ya Bu. Oke, saya bilang gitu. Jadi singkat cerita, saya persekutuan doanya pagi sudah rame, dia persekutuan doanya malam buat couple, buat suami istri. Oke, saya juga bilang, oke kita semangat, maju ya. Ya, kita sama-sama rame saudara. Punya dia rame, punya saya juga rame. Jadi kita sering tukar informasi. Suatu kali dia berkata gini, tiba-tiba saya diproses dalam rumah tangga. Dan tiba-tiba dia itu diproses ya, suaminya itu sakit saudara ya. Pokoknya suaminya sakit, cenderung diagnosanya kanker. Nah dari situ dia bilang gini, saya kelihatannya tidak kuat melanjutkan pelayanan. Pelayanan itu berat ternyata. Ternyata orang yang berani pelayanan itu berat pukulannya. Lebih baik saya tutup persekutuan doa saya karena saya tidak kuat. Kalau sampai kanker ini dilanjutkan dan proses itu buat hidup keluarga kami nggak kuat. Singkat cerita dia tutup saudara persekutuan doa. Saya terus maju dan yang ternyata iblis bisa kasih mujizat. Waktu dia tutup persekutuan doanya, dia sembuh saudara. Malam itu pergumulan saya antara saya buka victory atau saya tutup. Iblis bilang gini, tutup, pulih. Buktinya sudah ada, tutup, sembuh kanker. Hari ini kamu tutup, sembuh, pulih. Dan sepertinya iblis bilang gini, enggak apa-apa, kamu enggak usah jadi buka persekutuan doa. Kamu datang aja ke gereja, kan sama, yang penting enggak murtad. Malam itu sepertinya iblis kasih saya solusi yang terbaik. Saya bilang ini ya sudahlah, saya tutup aja. Tapi waktu saya berdoa malam sebelum tutup, Tuhan datang dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, kamu tahu nggak tujuan hidupmu apa? Apa Tuhan? Apa artinya kalau suami saya sudah selingkuh? Rasanya saya nggak berharga. Tuhan bilang gini, pilihannya dua sebelum kamu ambil keputusan. Hidupmu mau bangun kerajaan Allah atau kerajaan rumah tanggamu. Dan saya bilang kerajaan Allah. Kalau engkau pilih kerajaan Allah, buang kerajaan rumah tanggamu sesaat. Karena kamu tidak bisa berjalan dua-dua antara rumah tangga kamu pertahankan, kerajaan Allah kamu pertahankan. Salah satu dulu. Tapi percayalah kalau engkau rela kerajaan rumah tanggamu dihancurkan karena untuk menggenapi kerajaan Allah yang terbangun. Kamu akan lihat suatu kali semuanya pasti ditambah-tambahkan. Karena jelas firman Tuhan berkata, tepuk tangan. Orang yang membangun kerajaan Allah semuanya jelas akan ditambah-tambahkan. Tapi Tuhan berkata, bangun kerajaan Allahku terlebih dahulu. Hari itu Tuhan bilang ini, kalau kamu memang mau bangun kerajaan rumah tanggamu, buang kerajaan Allahku. Waktu saya diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, buat hidup saya itu pilihan yang terberat. Kalau saya bangun kerajaan Allah, saya harus rela kerajaan rumah tangga saya bonyok saudara.
Tapi kalau saya mau bangun kerajaan rumah tangga, teletabis sama suami saya, berpelukan, cinta mati, bergandengan tangan sepanjang jalan kenangan. Saya harus tutup persekutuan doa saya. Itu pilihan yang tidak gampang. Tapi hari itu, malam itu saya ingat betul. Saya masuk dalam penyembahan, saya nangis sama Tuhan. Dan hari itu, malam itu saya ambil keputusan, saya teriak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tidak tutup persekutuan doa saya. Orang tanya, bonyok. Berdarah-darah, sangat. Sakitnya luar biasa. Seolah-olah Tuhan tidak ada di pihak saya. Dia izinkan saya diremukkan. Dia izinkan saya dihancurkan habis. Tapi tujuan Tuhan itu baik. Ternyata hari ini kalau saudara bisa dengar khotbah saya memberkati. Itu karena saya sudah dikosongkan. Dikosongkan dengan ketaatan yang saya harus belajar sakit. Harus sabar, harus mengampuni, harus bisa mengasihi orang yang nyakiti saya. Ternyata berapa tahun ini Tuhan kosongkan, Eli mati secara daging. Tuhan kosongkan apa? Hidup Eli bukan Eli lagi, tapi hidup Eli sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Untuk mengosongkan diri saya enggak gampang, saudara. Dulu saya seorang istri yang preman. Nggak mau nunduk sama suami. Nanduk iya. Siapa yang mau nunduk, apalagi waktu itu usia saya waktu diproses masih 38, masih cantik saudara. Saya berpikir, enak aja. Lu belum tahu dikit-dikit kalau macem-macem dia bilang cerai. Masih laku. Hancur saya. Hidup saya benar-benar dimatikan sama Tuhan. Ego saya dibuang, dihancurkan. Tapi hari ini gak pernah menyesal. Semuanya mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Terutama yang paling saya kagum yaitu adalah hidup jadi berkat, itu keren. Orang bilang gini sama teman-teman saya bilang gini, nanti kalau mati ya saya pasti yakin Bu Eli ini rumahnya pasti paling besar karena golf view, sea view. Setiap hari ngumpulin apa? Jiwa. Saudara perlu tahu, kalau saudara baca Alkitab, apa yang membuat sukacita di surga? Ketika satu orang berdosa, bertobat, orang dipulihkan, itulah sukacita di surga. Bukan karena engkau kaya hebat setelah dipulihkan teletabis, tapi hidupmu gak jadi berkat, gak bisa kirim jiwa-jiwa. Surga itu kurang bersukacita. Apakah surga bersukacita ketika saudara miskin jadi kaya, sehat, kanker jadi sembuh, selama hidupmu gak ada pernah ketaatan dan hidupmu gak jadi berkat? Surga gak pernah sukacita. Kalau urusan mujizat, sakit, kanker, sembuh, itu cuman ini loh. Balik telapak tangannya Tuhan. Tapi untuk urusan mengubah hidupmu bukan engkau lagi tapi Kristus di dalam hidupmu, itu gak bisa membalik telapak tangan. Tuhan tetap butuh proses. Makanya yang lagi diproses gak usah protes. Jalani aja, nikmati prosesnya Tuhan. Syukuri dengan apa? Ketaatan. Itu tadi nggak akan rugi saudara. Yuk kita lihat satu persatu. Apa sih yang kita akan lihat pemulihan yang beruntung dalam segala yang kita lakukan. Buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa saudara? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau hari ini engkau buntung, tidak jadi masalah.
Mungkin hari ini engkau ikut Kristus tambah bonyok, tambah susah, ndak jadi masalah. Itu belum titik. Masih koma, perjalanan. Tangkep ya. Orang kaya, berdosa, gemuk, segar. Loh Bu Eli, tetangga saya itu gualak. Tapi kok tambah kaya Bu Eli. Lah saya tambah sabar ikut Kristus, tambah susah Bu Eli. Saya bilang enggak usah bandingkan hidupmu dengan orang dunia. Kita belum titik, on the way. Apa yang lagi dalam perjalanan buat hidup orang benar? Keberhasilan dan keberuntungan. Orang dunia bisa menikmati enak tanpa hidup taat, tapi nanti ditutup susah payah, menambahi terus sampai anak cucu. Namanya ditambahi sampai anak cucu. Kita bukan lagi susah payah, tapi berhasil beruntung sampai anak cucu seperti Ayub, sampai lihat 4 keturunan hidupnya bahagia. Saya bersyukur saya bisa jadi seorang istri yang setia dengan suami yang tidak setia 14 tahun. Apakah rugi? Saya lihat anak saya Tuhan berkati. Saya bisa lihat anak saya menikah dengan menantu yang baik. Ya, dapat besan-besan yang baik. Hari ini juga tahun ini nanti 2 bulan lagi saya dapat cucu laki-laki. Wow, tepuk tangan dong. Itu buat hidup saya benar-benar lewat 14 tahun. Kalau saya dulu ingat anak-anak saya masih kecil saudara. Waktu diproses Tuhan, semua yang saya lihat itu di depan gelap semua. Iblis itu datang gini, kamu lihat ya besok siapa yang mau sama anak-anakmu. Siapa yang mau, banyak tekanan yang iblis taruh. Belum lagi nanti anak-anakmu kalau narkoba, seks bebas, banyak saudara. Belum lagi iblis datang gini, lawang kamu istri yang bodoh. Memang suami saya selalu bilang gini, kamu itu bisa apa? Memang kamu bodoh. Lah memang saya enggak bisa apa-apa. Waktu menikah enggak boleh kerja, lah bisanya apa? Mau masak enggak boleh. Sehingga ketika saya waktu itu suami saya berselingkuh, yang saya pikirkan gini, mateng kon gitu. Orang Surabaya bilang, mateng. Tuhan, masak enggak bisa, jahit enggak bisa, kerja enggak bisa. Terus gimana Tuhan? Tapi Tuhan membuktikan ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang besar di pihak kita, kita tetap akan melihat kejadian hidup yang dahsyat dan besar. Itu akan saudara dan saya alami. Sampai hari ini kalau saya melihat mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Saya bisa diberkati hari ini dengan berkat yang melimpah. Salah satunya ketika Tuhan berkata gini, kamu tahu kenapa aku berkati engkau berlimpah-limpah sekalipun kau tidak kerja? Karena engkau rela. Waktu tahun-tahun engkau aku proses, engkau rela hakmu dicuri sama wanita itu. Senyatanya itu punyamu dicuri tapi engkau rela. Tapi aku Tuhan yang tidak rela. Engkau rela tapi aku enggak rela, makanya yang hilang yang dicuri aku kembalikan hari-hari ini berlipat-lipat atas lumbung orang benar. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu rela, aku enggak rela. Kenapa? Karena aku ini Tuhan Allah yang enggak mau berhutang sedikit pun atas jeripayamu. Mungkin hari ini kita enggak pernah memikirkan ya, air mata kita kok rasanya sia-sia, enggak loh saudara. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Gak ada kata sia-sia saudara. Saudara nangis hari ini netes saja Tuhan tampung. Hebat loh Tuhan itu. Mungkin kau sakit hari ini, kau disakiti orang, engkau difitnah orang, engkau tidak balas tapi engkau tetes air mata. Tuhan tampung, rasa sakitmu ditampung, kerugianmu didaftarkan. Itu Alkitab berkata, hebat
Hebat Tuhan itu. Makanya nggak ada kata yang kau sakit hari ini orang lain gemuk, saudara nggak ditampung. Walaupun mungkin hasilnya engkau belum nikmati, tapi Tuhan bilang ini tampung. Di cawan berkatku suatu kali aku akan tumpahkan cawan berkat. Orang yang nyakiti hidupmu cawan murka suatu kali timpa murka. Jadi jangan pernah balas. Senyatanya pembalasan itu tetap haknya Tuhan. Saudara tidak usah balas cawan murka itu Tuhan atas biji matanya yang disakiti. Itu selalu terjadi. Amin. Yuk kita lihat bagaimana Ulangan 28 ayat 13. Apa yang Tuhan akan kasih? Ulangan 28. Tuhan akan apa saudara? Mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan apa? Apa saudara? Setia. Seringkali kita nggak setia. Tuhan kalau kantongku tebel ya setia. Jujur istri-istri khususnya. Ayo kalau suaminya murah senyum baik setia masakin yang enak. Ya uangnya dikasih. Coba kalau suamimu sudah tidak setia. Suamimu hari ini pelit. Kasar mulutnya. Kira-kira kita setia enggak? Siapin handuk. Siapin setia kasih senyum. Enggak, yang ada kayak mukanya kudanil Scooby-Doo. Begitu suami pulang, sudah gini ya percuma. Jujur, kalau kita enggak setia sama apa yang kita perintahnya Tuhan, saudara sama enggak setia sama Tuhan. Setia memperlakukan baik pasanganmu itu salah satu bentuk setia kita taat sama perintah Tuhan. Bukan berarti keset. Dunia berkata bodoh. Sudah tahu suami tidak setia. Memang saya dulu dikatain orang, kamu ini budak cinta, bucin kamu ini. Seolah-olah hidupmu hanya dicintai suami. Kalau tidak ada suami kamu tidak bisa dapat cinta orang lain. Eli ingat ya, hilang satu tumbuh seribu. Dalam hati saya satu aja tidak tumbuh-tumbuh. Itu sebabnya hari ini saudara, yuk kita itu belajar setia. Sudahlah ibu-ibu jangan lihat suami limited edition. Ya suamimu limited edition jangan ditukar tambah, setia aja. Karena lewat yang limited edition kita juga jadi limited edition spesial di mata Tuhan. Amin. Saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini tuh karena limited edition ini. Kalau ini tidak berubah cintanya sama saya, waduh saya tidak bakal jadi hamba Tuhan. Ibu sosialita, pengacara pengangguran banyak acara. Itu sebabnya saya sangat bersyukur kalau ada orang yang kutuki suami saya. Kamu punya suami ya kurang ajar itu. Saya doakan kok suamimu itu ya suatu kali biar kapok setruk berangkut. Jangan. Dia suami yang baik buat saya. Kenapa? Karena lewat dia saya dipakai Tuhan jadi hamba dan alatnya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi jangan ya ditukar tambah ya bapak-bapak ibu-ibu ya yang punya istri limited edition mulai hari ini katakan engkau istriku yang luar biasa ya. Istri-istri yang punya suami limited edition mulai nanti ketemu suaminya pandang wajah suamimu ya. Katakan kamu adalah suami yang spesial yang Tuhan turunkan dari surga ke dunia untuk hidupku. Tidak ada tandingannya, kamu suami yang terbaik. Wah, nanti uang belanjanya pasti ditambah. Ya, daripada muka saudara cuman Scooby-Doo, kudanil ya, lihat suami nanti uang belanjanya makin dikurangi. Sekalipun dia jengkelin tetap katakan. Karena apa yang saudara katakan, saudara mau setia itu karena salah satu bentuk ketaatan setia saudara sama Tuhan. Amin. Nah ini ya, kalau kita hari ini taat apa yang
dalam segala yang dilakukan, pasti yang dalam perjalanan itu berhasil beruntung. Hidupmu memang hari ini, saya dulu hidup aib rumah tangga, tapi hari ini dijadikan kepala enggak sama Tuhan? Siapa? Jujur, kalau saya jalan-jalan kemana-mana ya, ke bandara, ke Singapura, kemana, pasti orang bilang ini Bu Eli ya, Bu Eli yang di YouTube ya. Wajah saya sudah wajah YouTuber saudara ya. Saya bilang gini, waduh hati-hati ya. Jadi benar-benar orang pasti tahu, walaupun saya tidak kenal siapa orang itu, orang pasti sapa saya, ini Bu Eli ya. Apalagi kalau saya sudah ngomong, dia bilang ini khas suaranya Bu Eli ya. Jadi lihat, arahnya tetap naik bukan turun. Sekalipun kelihatan saudara dibawa kayak jet coaster, kelihatannya hidup ikut Kristus, arahnya kok turun ya, bangkrut, krut, sepi, pipi gitu ya. Kok gini ya ikut Tuhan? Enggak apa-apa, ini belum titik. Perjalanan suatu kali semuanya berhasil beruntung, jadi kepala, hidupmu tetap arahnya naik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya nggak usah menyesal, mulai sekarang bersyukurlah buat proses yang belum selesai. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat keberhasilan kita lebih lagi, diangkat lebih lagi. Wow, luar biasa Tuhan ya. Yuk lihat berikutnya bagaimana yang kedua, yaitu beruntung dalam segala tujuan. Satu poin lagi kita selesai. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya, lihat ya, tangan, lihat ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya, berarti telinga ya, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi kalau berdoa enggak usah teriak-teriak ya. Telinga Tuhan itu tetap standby buat orang benar 24 jam. Dan kalau saudara hari ini ada dalam bahaya tanpa kita sadari, tangan Tuhan itu selalu berjaga-jaga buat saudara dan saya. Amin. Makanya walaupun ada 1000 tangan mau menjatuhkan saudara, cukup 1 tangan Tuhan di pihak saudara, hidupmu tetap aman. Amin. Yang kedua, lihat, tetapi apa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Seringkali tanpa kita sadari, waktu kita tidak taat, kita ini sedang melawan Tuhan. Itu yang jadi jarak. Sebenarnya kalau kita benar-benar taat aja, ngikuti Tuhan, sudah, Tuhan disakiti berapa kali, yang ngampuni, sudah mengasihi, dibales jahat ya tetap baik. Itu kenapa? Saudara lihat keberuntungannya nanti dalam segala tujuan. Tanpa kita sadari dalam hidup ini ada tangan, telinga, dan mata Tuhan. Cukup. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan di pihak kita, yang bekerja itu tangan, telinga, dan mata Tuhan itu tertuju kepada saudara dan saya. Waktu kita taat, tenang aja, tangannya terulur, telinganya mendengar kita, bahkan mata Tuhan itu tertuju buat saudara dan saya. Kira-kira kalau dalam hidup ini ada tangan, telinga, dan mata tertuju, dalam segala tujuan kita pasti berhasil, enggak? Jelas. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang buat saudara hari ini enggak main-main. Tangan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Telinga Tuhan, doa-doa saudara, Tuhan sedang melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan. Yang ketiga, mata Tuhan yang tertuju buat saudara, sehingga dalam keadaan apapun dia tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang terakhir, menikmati janji Tuhan. Yuk pemain musik boleh segera maju ke depan. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ya. Jadi hari ini jangan kejar kaya terus. Jangan kejar uang, jangan kejar berkat, jangan kejar mujizat. Pulang dari tempat ini perbaiki mindset saudara. Ternyata ada rahasia besar, waktu kita kejar ketaatan, ternyata hidup kita berhasil beruntung naik jadi kepala. Dan hari ini tidak akan buntung. Amin.
Wahyu 3 ayat 10-11. Karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan Aku, maka lihat ya orang yang taat, Aku pun apa saudara? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jujur menjelang akhir zaman ini pencobaan di seluruh dunia sedang terjadi. Tidak ada orang, dulu kalau orang susah Indonesia lari ke Amerika cari kerjaan. Sekarang saudara mau lari ke Amerika gimana? Amerika sendiri lebih horor, lebih serem. Saya terakhir waktu ke Amerika bulan apa ya? Bulan Februari, bulan Mei. Enggak sih, April ya. Saya melihat Amerika itu sudah kayak negara yang mundur saudara ya. Mobil yang dulu mewah-mewah, kalau saudara lihat nanti ya, kalau ke Amerika itu sudah mulai mundur. Mobil yang 10 tahun yang lalu mulai keluar semua. Itu berarti ekonominya sudah benar-benar downgrade saudara. Saudara, kalau saudara ke SF ya, itu toko-toko di Union Square itu sudah pada tutup. Saudara jalan di pinggir jalan, dulu jalannya aman, sekarang tuh takut lihat orang-orang homeless di mana-mana. Terus orang homeless itu kencing ya, sorry ya, buang air besar di situ, bau saudara. Kita mau lari di mana? Ini pencobaan seluruh dunia sedang terjadi, tapi buat saudara dan saya enggak usah lari kemana-mana. Tetap kalau yang tinggal di Singapura aja, walaupun Singapura juga resesi ya, tapi tetap percaya kalau Tuhan berjanji melindungi saudara, kita pasti aman. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan. Yuk 11. Aku apa saudara? Datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan datang segera menjemput saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus. Calon mempelai Kristus pati hidup dalam ketaatan. Buka PowerPoint-nya, yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai itu. Jadi hari ini kita taat aja ya. Kita taat apa yang Tuhan mau, maka hidupmu hari-hari ini sekalipun dunia bergoncang, kita tetap dilindungi, diselamatkan. Bahkan kita sudah diberi mahkota yang luar biasa. Upah ketaatan kita pasti ada mahkota kemenangan. Yuk, kita mau nyanyi satu lagu ya. Kita percaya kita pulang dengan membawa janji Tuhan. Segala sesuatu akan beruntung ya, beruntung dalam segala tujuan dan beruntung di dalam segala yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi seperti seorang wanita, seperti Maria di akhir zaman. Kami tidak mau bertanya, banyak bertanya, mengapa Tuhan semua ini harus terjadi? Kenapa? Sampai kapan? Tapi kami mau belajar duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau setia dengan proses-Mu. Kami mau belajar harga taat buat kehidupan yang Kau sudah izinkan terjadi. Karena kami tahu yang sedang dalam perjalanan itu adalah keberhasilan, keberuntungan. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Kami akan naik bukan turun Tuhan. Itu yang Kau sudah sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih buat setiap keadaan hidup yang boleh kami lewati sampai hari ini. Terima kasih buat kasih kebaikan-Mu Bapa. Kami mau terus belajar setia. Kami berkata sekali Yesus tetap Yesus. Itulah yang kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang dalam pergumulan, kami sudah serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar taat, kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Mau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja ini, berkati Tuhan. Kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Berkati Pak Lito, Bu Livan dalam penggembalaannya, keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.